Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali tersenyum. Di video kali ini kita mau mereview sebuah power amplifier rakitan dari cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Sudah beberapa kali kita review power amplifier ini, namun untuk kali ini kita mau meng-highlight yaitu apa? Yaitu power amplifier harus mempunyai daya output dorong yang kuat, bisa mengeluarkan tenaga yang powerful. Speaker itu sangat sempurna seperti itu, tidak geber atau tidak gebrok seperti itu. Karena pada power amplifier yang kurang bertenaga atau kurang powerful, itu akan mengakibatkan kerusakan pada speaker. Jadi kerusakan speaker atau penyebab speaker cepat mati atau gosong itu diakibatkan dari 4 hal biasanya. Hal yang pertama adalah disebabkan karena power amplifier itu sendiri. Nah, yang kedua karena frekuensi over. Yang ketiga, box speakernya kurang pas dengan speakernya. Terus vokalnya over dari gain. Nah, jadi seperti yang kita berikan informasi kemarin, over dB itu termasuk poin yang keempat. Jadi speaker itu mempunyai desibel maksimal. Kalau misalkan di jarak 1 meter itu desibel maksimalnya itu misalkan 90 desibel, maka nggak boleh kita setel, nggak boleh kita nyalakan SPL di atas 90 desibel ya. Jadi harus bermain di bawah 90 desibel. Kalau mau mendapatkan desibel yang tinggi, maka kita tambah speakernya atau kita beli speaker dengan kualitas yang lebih tinggi spek desibelnya. Jadi ada speaker yang dB-nya itu mencapai 120 per satu speaker jarak 1 meter, atau ada yang paling kecilnya biasanya di 80 desibel per 1 meter ya. Jadi macam-macam spek speaker itu sendiri, maka kita harus pandai-pandai memilih komponen speaker yang handal seperti itu. Tapi yang kita highlight di video kali ini adalah penyebab spool speaker putus atau gosong. Itu diantaranya ada 4 tadi. 1 karena power amplifier, 2 karena frekuensi over, 3 karena box speaker, 4 karena vokal yang over. Yang kita bahas adalah penyebabnya adalah dari power amplifier. Nah, power amplifier ini kenapa kok bisa membuat gampang sekali spool atau speaker itu jebol? Itu sebetulnya penyebabnya apa sih? Apa terlalu besar ampere yang dipasang di power itu? Apa terlalu banyak final transistor yang dipasang pada power itu? Ternyata tidak. Mungkin DCO-nya naik, ya bisa aja. Tapi kalau DCO naik itu biasanya terjadi kerusakan pada power amplifier tersebut. Mungkin biasnya nggak seimbang. Kalau bias nggak seimbang itu biasanya hanya menimbulkan panas yang berlebih pada sebuah rakitan power amplifier atau sebuah power amplifier build up seperti itu. Ternyata adalah apa? Kurangnya watt power amplifier itu sendiri, atau power amplifier kecil, power amplifier dengan ampere kecil, power amplifier dengan volt kecil, itulah yang menyebabkan jebolnya speaker
kebakarnya spool atau rusaknya pada komponen speaker. Nah, ternyata bukan karena kebesaran ampere, bukan karena kebesaran volt, bukan karena kebesaran watt atau kebanyakan final, ternyata justru malah powernya terlalu kecil, trafonya terlalu kecil, voltnya terlalu kecil, ampernya terlalu kecil. Itu yang menjadi biang kerok penyebab dari jebolnya speaker, walaupun speakernya sudah bagus. Duh, kenapa bisa demikian? Karena kurangnya sebuah watt dalam power amplifier itu akan mengakibatkan suara yang dihasilkan speaker itu akan pecah, sember, gebrok, dan daunnya itu bergerak tak tahu arah. Jadi bergerak sangat cepat, bergerak sangat tajam. Pergerakan dari daun yang tidak terkira itu, dan spoolnya lama-lama akan terbakar. Karena kalau powernya itu kuat, powernya itu bagus, dB maksimal pada power amplifier itu, maka daun speakernya itu tidak bergerak, atau pergerakan daun speakernya itu sangat pelan sekali, tapi suaranya sudah kencang. Itu kalau powernya bagus, powernya kuat. Tapi kalau powernya kurang besar, powernya kecil, trafonya kecil, daun speaker itu pasti bekerjanya dengan keras. Justru pergerakan dari daun speaker itu sangatlah kuat, maka akan mengakibatkan suara yang tidak sempurna dan akan cepat membakar dari speaker itu. Oleh karena itu, dengan adanya power rakitan dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, itu memperhatikan hal-hal yang itu. Maka kita selalu membuat power dengan performa yang kuat, dengan trafo yang besar, dengan volt yang besar. Supaya apa? Supaya daun speakernya juga tidak bergerak sangat keras, tapi suaranya tetap keras, seperti itu. Seperti inilah power amplifier yang kita rakit dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Ya, memang kelas yang kita rakit adalah kelas AB. Kelas AB itu termasuk power keluaran lama. Tapi power kelas AB ini sangat handal sekali untuk sound system skala sound hajatan ataupun sound panggungan yang menggunakan listrik PLN. Karena dengan volt yang minim, power ini bisa bekerja dengan maksimal. Dengan daya listrik yang naik turun pun, power ini masih tetap handal. Beda dengan kelas-kelas yang digital, itu harus berdaya listrik yang kuat, bertegangan listrik yang konstan, tidak naik turun. Kalau naik turun, HZ-nya turun, voltnya turun, power yang kelas digital sudah pasti nggak akan bekerja dengan maksimal, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ini hanya pengalaman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.